Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Fitriana dengan NIM A1S119044 dari kelas R002 akan mereview mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Baik, langsung saja ke slide pertama. Definisi kelompok. Menurut Hotmans pada tahun 1950, kelompok ialah sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya itu dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sehingga hal itu memberikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Menurut Joseph De Vito pada tahun 1997, kelompok ialah sekumpulan individu yang berhubungan antara satu sama lain yang mempunyai tujuan bersama serta ada suatu organisasi atau struktur di antara mereka. Pada kelompok itu dikembangkan norma-norma yang dianggap yakni sebagai dasar berperilaku anggotanya. Jadi, kelompok ialah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, norma, nilai yang sama dengan secara sengaja dan teratur serta saling berinteraksi. Selanjutnya, syarat terbentuknya kelompok ada 6. Pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. 5, bersistem dan berproses. Dan yang terakhir, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Selanjutnya, jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok dibagi menjadi 2, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ialah suatu kelompok yang jumlah anggotanya hanya sedikit, meskipun tidak setiap kelompok yang anggotanya sedikit merupakan dari kelompok primer. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan suatu kelompok yang jumlah anggotanya itu banyak. Hubungan antar anggota tersebut juga bersifat impersonal atau tidak saling kenal dengan secara tidak saling kenal satu sama lain. Selanjutnya, konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Definisi bimbingan kelompok yang pertama menurut Dewa Ketut Soekardi pada tahun 2002, halaman 48, bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu atau terutama dari pembimbing atau konselor yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Bapak Prayitno pada tahun 1995, halaman 62, menyatakan bimbingan kelompok berarti memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih merupakan suatu upaya bimbingan kepada individu-individu melalui kelompok. Jadi, dapat disimpulkan kegiatan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin langsung oleh pemimpin kelompok serta bertujuan menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu. Selanjutnya, definisi konseling kelompok. Pertama, menurut Bapak Dewa Ketut Soekardi pada tahun 2003, konseling kelompok merupakan konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di dalam kelompok itu, yang meliputi baik saya lanjutkan. Masalah-masalah yang dibahas merupakan masalah perorangan yang muncul di dalam kelompok itu, yang meliputi berbagai masalah dalam segenap bidang bimbingan
atau bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, menurut Bapak Prayitno pada tahun 2004, layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor dan ada klien, yaitu para anggota kelompok yang jumlahnya minimal 2 orang. Di sana terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan sama seperti dalam konseling perorangan, yaitu hangat, permisif, terbuka, dan penuh keakraban. Di mana juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah atau jika perlu dengan menerapkan metode-metode khusus, kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut. Dapat disimpulkan bahwasannya konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Selanjutnya, tujuan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Tujuan umum layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Yang kedua, tujuan khusus. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para siswa. Menurut Prayitno pada tahun 1995, tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan kelompok yaitu penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas, pengembangan pribadi, dan pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Selanjutnya, tujuan konseling kelompok. Menurut Mungin Edi Wibowo pada tahun 2005, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. Menurut Bapak Prayitno, pada tahun 1997, konseling kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Selanjutnya, asas dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Asas bimbingan kelompok terdapat 6 asas, yaitu asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kekinian, kenormatifan, dan kerahasiaan. Selanjutnya, asas konseling kelompok itu juga dibagi menjadi 6. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kekinian. Selanjutnya, standar operasional bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Menurut Prayitno dan Amti pada tahun 2004 menjelaskan SOP bimbingan kelompok, yaitu yang pertama ada perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan itu mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan ADM. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan kelompok, yaitu mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok, menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok meliputi tahap pembentukan, peralihan kegiatan, dan pengakhiran. Ketiga, evaluasi bimbingan kelompok, yaitu menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalisasikan instrumen evaluasi,
dan mengolah hasil aplikasi instrumen. Yang keempat ada analisis hasil evaluasi, yaitu menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis dan menafsirkan hasil analisis. Kelima, tindak lanjut, yaitu menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait dan melaksanakan tindak lanjut. Yang terakhir adalah laporan, yaitu menyusun laporan bimbingan kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait dan mendokumentasikan laporan. Selanjutnya, standar operasional bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Prosedur bimbingan kelompok menurut Depdikbud pada tahun 2016 meliputi prabimbingan, yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu pembukaan, transisi, inti, serta penutupan. Yang ketiga ada pasca bimbingan, yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Selanjutnya, teknik dalam bimbingan kelompok. Ada 4, yang pertama itu diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran. Seorang guru memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan percakapan guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas masalah. Yang kedua ada sosiodrama atau permainan peran, yaitu mengisyaratkan setiap anggota kelompok diajak untuk melakukan serangkaian peran yang mencerminkan kehidupan nyata atau perilaku-perilaku sosial yang menjadi kepedulian bersama setiap anggota. Yang ketiga ada psikodrama, merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Yang terakhir ada penciptaan suasana kekeluargaan atau homeroom, yaitu teknik untuk mengadakan pertemuan dengan sekelompok siswa di luar jam pelajaran dalam suasana kekeluargaan dan dipimpin oleh guru atau konselor. Selanjutnya, tahap konseling kelompok dibagi ke dalam 5 tahapan. Yang pertama ada tahap pembentukan, yaitu pemimpin kelompok memperkenalkan kepada anggota mengenai tujuan dan proses kelompok, frekuensi pertemuan, serta panjangnya waktu pertemuan. Mengawali hubungan dan membuka komunikasi di antara anggota kelompok. Yang kedua, ada tahap identifikasi dan tujuan kelompok. Nah, tahap ini sering juga disebut sebagai tahap konfrontasi, konflik, dan kebencian. Pemimpin kelompok itu harus berfungsi menjaga diskusi tetap relevan dan mencegah konflik pribadi karena perbedaan nilai-nilai dan integritas individu. Yang ketiga, ada tahap produktivitas, yaitu tahap ini sebagai pemecahan problem yang sukses. Konseling kelompok menjadi proses yang berusaha mempromosikan perubahan. Yang keempat ada tahap realisasi. Tahap ini anggota kelompok telah mengambil tanggung jawab pribadi untuk bertindak berdasarkan keputusannya sendiri. Pemimpin kelompok menguatkan berbagai pengalaman pribadi dan pencapaian tujuan ini entah di dalam atau di luar kelompok. Yang terakhir ada tahap penutup, yaitu mengakhiri kelompok. Paling tepat dilakukan ketika tujuan kelompok dan tujuan anggota-anggotanya bisa tercapai dan perilaku atau pembelajaran baru bisa dipraktikkan dalam hidup sehari-hari di luar kelompok. Selanjutnya, tahap konseling kelompok ini ternyata adalah slide terakhir. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.